ada buku baca seru nih, Dik. Mana coba aku lihat, Dek. Wah, sepertinya menarik, Dek. Ayo, kita baca sama-sama di sudut ruang sana, biar teman-teman kita yang lain gak keganggu. Nih, tadi kan kita belum selesai membaca bukunya. Kita pinjam saja yuk untuk dibaca di rumah. Kamu saja, Dek, yang bawa bukunya ya. Kebetulan di rumah aku memiliki buku dengan judul tersebut. Oke deh, aku pinjam buku dulu ya. Nih, sambil menunggu ayah kita menjemput, gimana kalau kita buka buku yang tadi? Ayo. Ih, mengapa pada teks tersebut sering muncul kata masa pubertas? Kata yang sering muncul pada teks itu disebut kata kunci, Dek. Setiap teks non-fiksi pasti memiliki kata kunci untuk memudahkan pembacanya. Oh, kamu sudah mengalami masa pubertas belum? Seperti yang tertulis pada buku tersebut. Jadi, kamu mau tahu nih? Ayahmu sudah datang tuh. Cie, sudah dijemput. Di, sebentar ya. Ayah ke ruang kepala sekolah dulu. Kamu lanjut saja membacanya dengan Dedek. Oke, Ayah. Wah, bagaimana adik-adik? Keren ya, teman-teman kita Didi dan Dede bisa menemukan kata kunci pada sebuah teks non-fiksi. Tapi tahukah adik-adik, apa itu teks non-fiksi? Dan tahukah bahwa teks non-fiksi ini memiliki banyak contoh? Yuk kita simak sama-sama. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang isinya berupa fakta, bukan imajinasi atau khayalan. Contoh teks non-fiksi yaitu 1. Biografi 2. Bibliografi 3. Buku pengetahuan 4. Artikel. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu kan arti dari teks non-fiksi dan contohnya? Namun, untuk memudahkan membaca teks non-fiksi, kita perlu tahu kata kunci yang terdapat pada sebuah teks. Yuk kita simak lagi. Pada sebuah buku pengetahuan tadi, terdapat kata kunci yang dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui isi teks secara keseluruhan. Setuju? Nah, adik-adik, kata kunci itu penting dan mutlak ya. Tahukah kalian apa itu kata kunci? Yuk disimak. Kata kunci adalah kata-kata atau istilah yang dianggap penting dan mutlak harus diketahui pembaca dalam sebuah teks bacaan. Letak kata kunci ada di paragraf utama. Tips untuk menemukan kata kunci yaitu 1. Biasanya terdapat di awal atau akhir kalimat. 2. Kalimatnya berulang. 3. Kata kunci biasanya diambil dari kata atau istilah yang terdapat dalam judul. Adik-adik, coba perhatikan teks bacaan berikut ya. Mari kita cari kata kunci pada teks berikut. Setelah menyaksikan tayangan teks non-fiksi tadi, coba adik-adik cari kata kuncinya. Kira-kira apa ya kata kuncinya? Betul, kata kunci pada teks tadi yaitu masa remaja. Dek, tadi kan kamu tanya apa aku sudah mengalami masa pubertas. Mau tahu nggak? Jawabannya kepo deh kamu. Bukannya kepo, kita semua kan melalui masa pubertas dan harus mempersiapkannya. Kamu tahu nggak sih ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan? Terus, ada hubungannya nggak sih dengan kesehatan kita? Tahu dong, kan tadi sudah kita baca bersama di buku pelajaran masa puber asyik. Yang isinya kita sedang berada di tahap transisi, Dek.
Mengapa dikatakan transisi? Karena pubertas berada dalam masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Aku sudah baca lengkap tadi. Karena kamu masih belum paham, bawa saja bukunya, Dek. Tahukah adik-adik apa saja ciri perubahan fisik masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan? Mari kita simak penjelasannya. Ciri perubahan fisik pada anak laki-laki yaitu ciri perubahan fisik pada anak perempuan yaitu Nah, adik-adik, setelah kita tahu ciri-cirinya, apakah ada hubungannya ciri perubahan fisik masa pubertas dengan kesehatan? Tentu ada. Di antaranya, dengan merawat bagian tubuh yang mengalami perubahan fisik, maka kita akan merasa sehat. Misalnya, A. Tumbuh jerawat yang dialami tokoh Dede, maka kulit yang ada di area wajah pun akan bersih dan lembut jika dirawat. Namun, jika tidak dirawat, akan muncul bekas jerawat yang akan mempengaruhi penampilan wajah kecemu loh. Tumbuh kumis tipis yang dialami oleh tokoh Didi, jika tidak dirawat, akan menyebabkan kumis yang tumbuh lebat, berantakan, dan gatal, sehingga akan mengganggu aktivitasmu. Ayah, tadi siang di perpustakaan, aku menemukan buku pelajaran yang menarik tentang pubertas. Kalau aku sudah pubertas nanti, bagaimana ya cara menyikapinya? Kuncinya satu, Nak. Jika kamu mengalami masa pubertas, ceritakanlah pada ayah dan juga pada ibumu. Kami akan beri solusi yang harus kamu lakukan. Ya, anggaplah ayah ini sebagai temanmu. Hehe, baik ayah. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberi solusi. Setelah Dede berdiskusi dengan ayah, ternyata cara menyikapi ciri-ciri masa pubertas itu bisa dilakukan dengan cara ini. 1. Menjaga pergaulan, khususnya dengan lawan jenis. 2. Berbagi informasi dengan orang terdekat dan kamu percayai mengenai perubahan fisik yang dialami. Nah, sekarang kita coba menjawab kuis berikut ini yuk. 1. Benar atau salah? Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang isinya berupa imajinasi atau hayalan. 2. Benar atau salah? Ciri perubahan fisik pada anak perempuan yaitu bertumbuhnya jakun. 3. Benar atau salah? Cara menyikapi ciri pubertas dilakukan dengan cara menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Wah, adik-adik sudah pandai ya. Terus semangat belajar. Sampai jumpa adik-adik.